Halo, berjumpa lagi dengan suaranya Lisa di channel Redaksi Jurnal. Kader Partai Prihatin ini memang perlu disemprot, ditulis oleh Sardi dari siwar.com. Ada satu partai, sebut saja Partai Prihatin yang pernah dipimpin oleh seorang Bapak Prihatin yang terkenal suka bilang prihatin saat menghadapi masalah. Padahal keprihatinan ini bisa diredakan dengan menyanyikan lagu energik sambil makan nasi goreng. Belakangan ini, beberapa kader partai ini hingga petingginya mulai terang-terangan menyerang pemerintah soal penanganan pandemi. Pesimisme mereka tebarkan, dari jajaran atas sampai bawah, semuanya terlihat kompak membuat serangan nyinyiran. Sementara itu tagar yang bervariasi yang meminta pemerintah mundur pun berseliweran di Twitter. Kebetulan atau memang ada kaitannya? Partai ini jelas berada di jalur oposisi, tetapi manuver mereka jelas ingin membuat kisruh situasi yang sedang menimpa negara ini. Beberapa elit dan kadernya berusaha menggiring opini melenceng. Ada yang bahkan menyindir secara tidak langsung tanpa sebut nama dengan narasi-narasi sampah. Mereka membuat opini presiden yang sekarang tidak layak. Dan anehnya, kebetulan sekali banyak tokoh lain yang juga membuat narasi yang sama. Lagi-lagi, apakah ini kebetulan saja atau ada kaitannya? Ada satu cuitan kadernya yang bernada sindiran. Tahu siapa namanya? Yang jelas, kader partai yang sok suci tetapi masa lalu bobrok. Banyak memang kader partai itu yang tak beres. Dia membuat contoh permintaan maaf yang bisa dipakai untuk Presiden Indonesia. Mohon maaf atas ucapan dan tindakan dalam penanganan COVID. Meminta maaf karena para menteri pernah menjadikan COVID sebagai bahan candaan. Meminta maaf karena target pertumbuhan ekonomi 7% gagal dan Indonesia sedang menuju negara gagal. Kita balas balik ya. Partai Nyungsep ini memang harus diberi pelajaran biar tahu kalau mereka ini hanya tukang bikin semak perpolitikan tanah air setara dengan partai munafik penjual agama itu. Berikut juga contoh permintaan maaf yang bisa dipakai untuk mantan Presiden Prihatin. Saya mantan Presiden Prihatin Indonesia, dengan ini memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia. Karena di era saya, dibangun sebuah candi mangkrak yang sangat fenomenal seharga triliunan rupiah. Candi tersebut sekarang masih berdiri tegak, tetapi tidak ada kunjungan wisman sehingga tidak ada pemasukan. Saya juga memohon maaf kepada rakyat Indonesia karena lagu yang saya ciptakan tidak ada satupun yang bisa tembus 100 top Billboard chart, apalagi bersaing dengan lagu-lagunya BTS atau Blackpink apalagi Michael Jackson. Kejauhan. Maafkan juga karena banyak kader saya yang terlibat kasus korupsi. Sebagian melibatkan elit partai, sebagian melibatkan menteri, anggota dewan hingga kepala daerah saat itu. Saya maklum kalau rakyat menyindir partai ini dengan slogan, katakan tidak padahal korupsi. Maafkan saya juga karena suka prihatin dan curhat keluh kesah di depan publik dan media sosial. Sebagai mantan kepala negara, tidak etis melakukan itu. Apalagi dulu saya pernah galau lalu bertanya kepada Bapak Presiden dan Kapolri, apakah saya tidak punya hak untuk tinggal di negeri? Sungguh memalukan. Sampai-sampai muncul sindiran dari netizen bertagar, #saya bertanya. Misalnya, #saya bertanya kepada Bapak Presiden dan Kapolri, gimana hadapi pacar yang ngambek? Padahal cuma bilangin alisnya panjang sebelah. #saya bertanya kepada Bapak Presiden dan Kapolri, apakah saya tidak punya hak mencintai orang yang tidak bisa saya miliki? #saya bertanya kepada Bapak Presiden dan Kapolri, gimana caranya minta maaf sama istri yang menghukum saya tidur di toilet karena bilang berat badannya naik 1/4 ons? Dan yang paling penting, saya minta maaf atas kelakuan salah satu kader yang sangat memalukan partai karena pernah ditangkap oleh polisi karena diduga terkait dengan narkoba dan juga ada wanita yang diperiksa. Bahkan, lebih malunya lagi, ada barang bukti yang diamankan dan yang paling fenomenal adalah alat pengaman yang bertekstur gerigi. Wow, sungguh amazing sekali. Tidak lupa, saya juga sangat meminta maaf karena telah mendorong anak saya untuk menjadi calon kepala daerah. Padahal tidak ada pengalaman dan track record di bidang politik. Langsung terjun begitu saja sebagai calon gubernur. Bukannya memulai dulu dari bawah sebagai ketua RT. Untung saja kalah telak di putaran pertama dan pulang dengan perasaan menyakitkan dan memalukan. Bagaimana menurut Anda? Mengiris Pangeran Cikias Ibas, wahai rakyatku, soal Fair Nation. Ditulis oleh Anto Cahaya dari siwar.com. Halo, berjumpa lagi dengan suaranya Lisa di channel 2 Sisi.
Sebelumnya masih ingat tidak dengan cuitan legendaris Wakil Ketua Umum PD, Ibas, yang menjadi trending topik berikut ini? Wahai rakyatku dan saudara-saudaraku, janganlah kita larut dalam demokrasi yang menyesatkan atau fitnah. Masih banyak cara yang lebih kesatria menuju satu tujuan. Lanjut cuitan Ibas, 14 Februari 2017. Itu adalah cuitan Ibas 4 tahun yang lalu dan bikin heboh jagat maya. Sebab saat itu sedang hangat-hangatnya Pilkada DKI Jakarta yang diikuti oleh kakaknya AHY sebagai kandidat calon gubernur. Ibas ini menurut saya tidak banyak bicara layaknya politikus pada umumnya, tetapi sekali bicara bikin cenat-cenat banyak pihak, termasuk cuitan viral di atas sebagai gambaran secara psikologis yang bersangkutan. Sekarang di masa pandemi yang sedang menggerogoti Ibu Pertiwi, tiba-tiba bicara failed nation atau negara yang gagal. Sejujurnya buat saya, atau mungkin Anda tidak ada yang keliru dengan cara pernyataan salah satu seorang pangeran Cikias ini. Mengkritik pemerintah atas kondisi negara saat ini dan kekhawatiran yang bersangkutan dengan bertanya mau sampai kapan negara begini. Ini bagi saya menarik, tetapi sebelumnya mari kita simak pernyataan lengkapnya berikut ini. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat atau Waketum PD, Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas, mengingatkan pemerintah soal penanganan corona. Ibas mempertanyakan kapan Indonesia akan bebas dari ganasnya pandemi corona. COVID-19 makin mengganas. Keluarga, sahabat dan di lingkungan kita banyak yang terpapar, bahkan meninggal dunia. Sampai kapan bangsa kita akan terus begini? Kata Ibas, dalam foto fraksi Partai Demokrat DPR RI seperti dilihat Rabu 7 Juli 2021. Ketua fraksi Partai Demokrat DPR ini mewanti-wanti negara agar mampu menyelamatkan nyawa masyarakat. Sebab Ibas tak ingin Indonesia sampai disebut bangsa gagal atau failed nation. Jangan sampai negara kita disebut sebagai failed nation akibat ketidakmampuan negara selamatkan rakyatnya, ujar Ibas. Ibas juga bicara soal banyaknya warga yang sudah divaksin, namun tetap terpapar virus corona. Ibas berharap pemerintah tak ragu untuk menghadirkan vaksin yang mumpuni menangkal corona. Selain itu, Ibas bicara soal ketersediaan tabung oksigen di tanah air. Pemerintah, kata Ibas, seolah tak berdaya dalam penanganan corona. Penanganan COVID-19 sudah memasuki tahun kedua. Pemerintah terlihat tak berdaya, antisipasi pun lemah. Bagaimana mungkin tabung oksigen disumbangkan ke negara lain, sementara di saat rakyat sendiri membutuhkannya? Barangnya sudah didapat, imbunya. Peran oposisi memang salah satunya mencari celah pemerintahan yang sedang berkuasa untuk dapat digunakan sebagai senjata ampuh untuk menyerang musuh. Soal failed nation yang dilontarkan Ibas bagiku berlebihan. Upaya pemerintah selama ini tidak main-main. Program-program pemerintah selama COVID juga memberi dampak yang positif. Atau dengan kata lain, negara hadir di tengah rakyat. Sebagai organisasi, lantas apa yang sudah diberikan Partai Demokrat selama pandemi berlangsung? Selain kritik bak ular berbisa yang dilakukan oleh para kadernya tersebut, yang dihadapi negara ini wabah bukan rezim yang sedang berkuasa. Negara lain juga hadapi yang sama, dan masing-masing memiliki caranya disesuaikan dengan kondisi demografi sebuah negara. Keselamatan rakyat juga ekonomi tetap berjalan. Ibas dan para politikus yang hanya modal cas-cis-cus agar terlihat bagus, padahal tak becus sebagai politikus yang barangkali lupa atau memang sengaja tutup mata atas fakta. Upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Sampai sejauh ini dari 9 program yang pernah diluncurkan pemerintah selama pandemi, masih ada 7 program insentif yang dirasa sesuai dan tepat hingga sekarang agar rakyat tidak merasa terbebani. Antara lain, pertama, subsidi listrik, program Keluarga Harapan atau PKH, kartu sembako, BLT dana desa, subsidi kuota internet pendidikan, BLT UMKM, kartu prakerja. Begitu pula aplikasi dalam mengantisipasi penyebaran virus dengan PPKM dan target vaksin 1 juta setiap harinya dan akan meningkat di bulan-bulan berikutnya, dan kebijakan-kebijakan yang lainnya. Hal di atas apakah kiranya tidak dapat dijadikan dasar bahwa pemerintah telah hadir di tengah rakyat? Daripada menakut-nakuti rakyat dengan statement ngawur dan jauh dari manfaat, mending Demokrat turut sumbang rakyat yang terdampak. Perintahkan saja kadernya tiap daerah untuk berbuat di sekitar tempat tinggalnya. Jangan hanya hadir kalau pas butuh suara, saat rakyat sedang menghadapi situasi sulit tutup mata, tutup telinga, malah ngoceh dan membuat pernyataan yang bikin resah saja. Ah Mas Ibas, ada salam manis dari Anas toh. Wahai rakyatku,
jawab Pangeran Cikeas. Demikian, salam